Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat bang. Sultani para mulai bang Selasin insya Allah. Oh iya lah. Mudah-mudahan tak ada halangan. Oh iya. Kita ketemu di Pontianak lah. Jadi engkau lebih ini nomor ke Sultani. Oke oke. Beri lah nomor. Oke. Nyaman kontak Oke, kan. Yuk, bisa dimulai. Sudah. Iya. Lain. Ya sengaja karena ke seorang deh bang. Sibuk kapi aja kancah. Sebiasa nah. Pada sibuk tesis, sibuk tesis macam. Oh, Allah alhamdulillah. Allah, ada bagai mana ada menahi. Kan Dima kemarin nih. Di mana? Ini benar ini. Kan Dima kemarin ya. وهي التي لا يتصور Halaman 4 delapan. ya. Oh iya, anu bang, tak tahu halaman berapa ya Jian. Dina halaman petong polo lemah. Petek apa petek? Anu roh, waliyakun lil burhani bainahum qanunun muttafaqun alaihi Fi pakun ala. kan faslun fi apa? Berarti fi konuni takwil ya. Atau lengan Ya, ya. ya, ya betul bang. Oh iya lah. Tidak ki sampai sehari kok. Gampang. Bismillah, al-fatihatu ila hadratin nabiyil mustafa. Al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Si Aden bang. Oke oke oke. Oh. Ah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-maqamus tsani lebat ya? Dapat bang. Lebat ya. Iba-iba aja bang. Beban ya. Tepak. Oke, oke. Kak jauh dari aja lah. Ya, ya, ya. Kitab Qistosul Mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah. Allah bismillah. اللهم افتح علينا همتك وانزل علينا بركتك والبسنا بأصحابك وعافيتك وعلمنا من لدنك علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا الراحمين. Mula-mula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Nah, jadi ini salah satu ayat yang sangat sangat menurut beberapa ulama sangat menggetarkan hati mereka karena maknanya adalah belum sampaikah waktu bagi orang-orang yang beriman, kita maksudnya, yang beriman akan Quran, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Kanjeng Nabi, untuk takut hatinya karena ingat pada Allah. Jadi kita ini sering kali sebagai manusia yang beriman, kok enggak nyampe-nyampe kadang-kadang kita ke substansi keimanan kita. Enggak nyampe-nyampe. Baca Quran sebatas ingin meneliti, baca tafsir sebatas ingin melihat cenderungan mufassir, baca kitab-kitab ulama sebatas ingin melihat bagaimana dinamika pemikiran mereka. Nah, ini ditegur oleh Allah. Belum nyampe, sampai kapan kamu akan begitu? Sampai kapan kira-kira kamu akan membaca Quran, akan membaca tafsir, akan berkomunikasi dengan Al-Quran hanya sebagai orang yang melihat dari luar? Kapan kamu mau masuk ke dalam hingga Al-Quran itu bisa menubuh? Kapan kira-kira sholat kita itu bisa, misalnya, bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi menyatu dengan sholat. Karena Kanjeng Nabi ini hubbiba ilayya salah satu almar'atibu wal mar'atu wan nisa'u atibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu aini bis shalah. Jadi Kanjeng Nabi ini dibuat mencintai tiga hal. Pertama, segala hal yang berbau harum. Tidak harus dimaknai harum secara fisik ya. Sampai beli parfum harganya ratusan ribu. Tetapi harum maksudnya kepribadiannya hangat. Ya senang berkomunikasi dengan orang dan orang yang ada di sekelilingmu itu menjadi ketularan hangatnya, indahnya akhlak. Juga perempuan, tapi bukan buaya kayak kamu. Oke. Jadi yang ketiga, qurratu aini bis shalah. Jadi
Al-Quran senantiasa menganjurkan kita. Selama ini kita membaca Quran, itu mungkin hanya pada lapisan-lapisan luarnya saja, belum masuk ke dalam. Sehingga para sufi kemudian banyak berusaha sekeras mungkin untuk membaca Al-Quran dan menyatu dengan Quran dan mencapai hakikat tertinggi Quran. Nah ini sesuatu yang susah. Nah ini suatu jalan terjal yang ditempuh oleh seorang salik untuk mencapai kualitas tertinggi dari pembacaan mereka atas Al-Quran. Oke, kita lanjutkan bacaan yang kemarin. Itu intermezzo. Dengarkan, itu penting. Kenapa aku selalu memulai dengan Al-Quran atau hadis? Coba. Iya, nah makanya diperhatikan. Jangan dibawa ngantuk-ngantuk mata. Kalau di teori mengajar itu apa yang dilakukan Hasani itu apa ya, semacam ya motivasi awal lah dari kan dan motif Stimulus. ayat Al-Qur'an dan hadis gitu kan. Iya bang, itu anu ya semacam mukaddimah saja sebelum Iya. kita mulai ngaji. Dan itu kan eh, juga cara saya untuk agar setiap ngaji itu setidaknya punya dua muatan. Pertama ada muatan hikmah, yang ketiga ada muatan mau'izatul hasan. Mau'izat. Terlepas itu nanti nyambung tidak dengan tema kita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa amin. وهي التي لا يتصور الخلاف فيها بعد فهمهما أصلا بل يعترف كل من فهمها بأنها مدارك اليقين قطعا والمحصلون لها يسهل عليهم عند الإنصاف والانتصاف كشف الغطاء ورفع الخلاف. Jadi Imam Ghazali ini punya satu kitab, yakni Al-Qistosul Mustaqim. Karena sebagaimana kemarin diwanti-wanti oleh Imam Ghazali bahwa kalau orang ini punya dua tingkatan. Ada orang awam, ada orang ahlun nadhar. An-nudhar ini artinya orang-orang yang pakar dalam bidang teologi. Ini sebenarnya kitab teologi ya, kitab ilmu kalam, paham? Ilmu kalam, kitab teologi. Jadi kalau dimaksud awam di sini adalah awam dalam bidang teologi. Nah, ada awam dalam bidang teologi belum tentu awam dalam bidang lain. Nah, itu maksudnya. Nah, oleh karena itu orang yang awam dalam bidang teologi itu alangkah baiknya tidak merecoki perbincangan teologis. Gitu. Itu makom awal. Jangan merecoki bidang teologis. Anda pakar sains, Anda pakar teknologi, nah, Anda pakar dalam tepuk tangan anak soleh. Koman. Bismillah. Jadi yang kedua ada yang ahlun nudzor. An-nudzor ini adalah mereka yang pakar dalam bidang teologi. Nah, orang yang awam dalam bidang teologi haknya itu adalah yang awam dalam bidang teologi, walaupun dia pakar di bidang yang lain misalnya, itu jangan merecoki hal-hal yang sifatnya teologis. Nah, Kak, kalau mereka yang pakar dalam bidang teologi itu ada etikanya juga. Ini Imam Ghazali ingin menertibkan perdebatan teologis sebenarnya. Kalau awam jangan ikut-ikutan. Kalau Anda pakar, ada adab-adabnya. Sehingga Anda itu tidak merusak apa-apa yang sebenarnya sudah stabil di masyarakat. Nah, itu sebenarnya yang diinginkan oleh Imam Ghazali. Sama dengan
Yang awam biarkan, selama itu mereka tidak dosa, selama mereka bergerak ke arah yang baik, itu biarkan saja. Kalau Anda orang yang hebat dan berbakat, nah sebisa mungkin jangan rusak tatanan. Nah, gitu loh. Anda silahkan berdebat di atas, tapi jangan sampai merusak tatanan yang sudah ada. Sebenarnya Imam Ghazali menunjukkan kerancuan filsafat sebenarnya adalah karena filsafat waktu itu kalau tidak di counter oleh Imam Ghazali akan berbahaya bagi masyarakat awam. Nah, jadi Imam Ghazali ini perhatiannya kepada masyarakat awam luar biasa. Ya, dia melindungi imannya umat kebanyakan. Bayangkan kalau setiap umat misalnya diracuni filsafat, wah bisa bahaya. Nah, gitu, bisa bahaya. Semuanya akan berbicara tentang filsafat, akan berbicara tentang teologi. Nah, sehingga pentinglah menurut Imam Ghazali untuk membentengi akidah mereka yang sudah ada. Kayak orang Wahabi, jangan sesekali merecoki tradisi masyarakat Indonesia yang sudah baik ini, jangan direcoki ya. Kok masih dipertanyakan? Selama mereka tidak maksiat kepada Allah, tidak sampai menyekutukan Allah, ya sudah biarkan saja. Jangan direcoki keimanan masyarakat Indonesia yang sudah baik. Nah, Anda ahlun nadhar, silahkan berdebat di atas. Nah, itu maksudnya. Oleh karena itu ada adab-adab. Nah, ahlun nadhar juga di antara adabnya kemarin yang sudah disebutkan adalah tidak melanggar hal-hal yang sifatnya zahir atau tidak beralih dari makna yang zahir kepada makna majazi yang tidak zahir ya. Zahirnya ayat misalnya ya Allah fauqaihim kan zahirnya Allah punya tangan sudah. Masyarakat awam tidak pernah memperdebatkan seperti apa tangan Allah itu enggak. Sebenarnya pakar teologi oleh Imam Ghazali juga jangan sampai masuk perdebatan itu. Mereka tidak boleh berdebat soal itu kecuali ada apa ya? Ada kepentingan tertentu. Kepentingan tertentu itu maksudnya adalah banyak orang yang kemudian menafsirkan ayat ini seolah-olah Tuhan punya tubuh. Sehingga wajib oleh ahlun nadhar untuk menegaskan bahwa ini tidak bisa dipahami zahirnya. Harus dipahami secara majazi. Nah, dilihat kepada oh ini ternyata tidak bisa dipahami zahirnya. Karena kalau dipahami zahirnya ada di bahaya. Oleh karena itu perdebatan teologis itu punya tempatnya, punya momennya, punya tempatnya dan lain-lain. Kalau di awam kita tidak boleh buat perdebatan teologis. Tetapi kalau dalam perbincangan teologis sesama para sarjana ilmu kalam tidak masalah memperdebatkan. Nah, gitu. Oke. Nah, Imam Ghazali bikin satu kitab untuk memperlihatkan ya fa innahum idza lam yattafiqu fil mizan lam yumkinhum raf'ul ihlah bil wazni wa qad dzakarna al mawazin al khamsah fi kitabil qistasil mustaqim. Jadi Imam Ghazali bikin kitab Qistasul Mustaqim untuk memperlihatkan kepada kita bahwa ada beberapa neraca bagi setiap orang untuk memahami teks-teks yang problem di dalam Al-Quran, teks-teks yang problem dalam bidang teologi ya. Gimana sih namanya Allah punya tangan. Nah, gimana cara menguraikannya? Nah, kok bisa pandangannya jadi beragam? Apa saja neraca yang bisa mengukur oh pandangan Anda benar, pandangan Anda salah. Ini namanya kitab Al-Qistasul Mustaqim. Mudah-mudahan kita bisa ngaji. Tepat. Hah? Tepat. Tepat. Itu nanti kita ngaji di Pontianak. Wahia allati la yutasawwur al-khilaf fiha ba'da fahmihi ma asla. Oke. Ya, jadi maksudnya adalah orang yang memahami mawazin al-khamsah, 5 mizan, 5 timbangan ini, la yutasawwur al-khilaf fiha ba'da fahmihi ma asla. Maka tidak akan ada tampak perbedaan ya di dalam diskursus teologis ataupun apapun setelah memahami kedua. Oke, bal ya'tarif kullu man fahimaha
bi'annaha madzalikul yakin qat'an. Tetapi meyakini setiap orang yang memahaminya bahwasanya al-mawazin al-khamsah itu madarikul yakin qat'an, hal-hal yang bisa dicapai secara meyakinkan. Madarikul yakin ataupun piranti-piranti ilmiah keyakinan qat'an yang jelas. Wal muhassiluna laha, dan orang yang bisa memahami, muhassil itu maksudnya bisa mengambil hasil dari al-mawazin al-khamsah tadi, yashulu alaihim indal insaf wal indisaf kashful ghita wa raf'ul khilaf. Bisa untuk menyingkap tabir serta menghilangkan perbedaan. Walakin la yastahilu bainahum al-ikhtilaf aidan. Tapi tidak mustahil bagi mereka untuk ikhtilaf. Oke, itu di kitab Qisṭasul Mustaqim. Imma likusuri ba'dihim an idroki tamami syurutihi. Ada kalanya karena pendeknya pemahaman mereka untuk memahami kesempurnaan syarat-syarat. Wa imma li ruju'ihim fin nadhar ila mahdil qarihati wa tabni dunal wazni wal mizan. Atau karena sikap mereka untuk kembali di dalam masalah nadhar teoritik ila mahdil qarihati wa tabni, kepada kemurnian karakter mereka, kira-kira begitu maknanya. Dunal wazni bil mizan, tanpa menimbangnya. Kalladzi yarji ba'da ta'allumil arudi fi syi'ri ila dzauqi listithqalihi arda kulli syi'rin 'alal arudi fala yab'udu ayyab. Kalladzi yarji'u, sebagaimana orang yang yarji itu maksudnya kembali, tidak paham. Ba'da ta'allumil arudi fi syi'ri, setelah memahami ilmu arud dalam syair, ila dzauqi, pada dzauq. Kenapa listithqalihi? Karena beratnya arda kulli syi'rin, karena dia menganggap berat arda kulli syi'rin, susunan setiap syair, alal arud, arda kulli syi'rin, untuk mendatangkan setiap syair alal arud, di dalam arud, fala yaqudu ayyar, maka ya dia bisa bulat. Oke, ini contohnya panjang, nanti saya sederhanakan. Wa ma likhtilafihim fil ulum allati hiya muqaddimatul barahin. Adapun karena perbedaan, dan ada kalanya ya, perbedaan itu disebabkan dalam ilmu-ilmu yang mana hal itu merupakan muqaddimatul barahin, premis-premis awal yang bersifat burhani, bersifat demonstratif. Bahasa kampusnya kamu harus tahu. Fa inna minal ulumil lati hiya usulul barahini tajribiyatan wa tawaturiyatan wa ghairah. Karena sebagian daripada ilmu-ilmu allati hiya usulul barahini, yang merupakan usulul barahin atau prinsip-prinsip demonstrasi, tajribiyatan wa tawaturiyatan wa ghairah, baik itu bersifat tajribiyah, tajribiyah ini eksperimentasi, tawaturiyah ataupun non eksperimentasi. Tawatur itu maksudnya non eksperimen itu maksudnya ilmunya sudah ada yang kita peroleh secara tawatur, secara turun temurun dan lain-lain. Wan nasu yakhtalifuna fit tajribati wat tawatur, sedangkan manusia itu berbeda pendapat di dalam masalah eksperimentasi dan kemutawatiran. Akot ya tawataru inda wahidin malah ya tawataru inda wahidin. Boleh jadi tawatur mutawatir bagi satu orang, yang tidak mutawatir bagi orang lain. Wakot ya tawalla tajribata malah ya tawallahu. Dan terkadang orang dipengaruhi oleh satu eksperimen sedangkan yang lain tidak dipengaruhi. Oke, saya jelaskan secara singkat teks yang panjang tadi itu. Jadi Imam Ghazali bikin neraca ceritanya dalam Qisṭasul Mustaqim untuk mengukur kebenaran ataupun tingkat perbedaan seseorang di dalam melakukan pentakwilan terhadap ayat-ayat teologis. Oleh karena itu Imam Ghazali bikin Al-Qisṭasul Mustaqim, yang artinya neraca yang presisi, neraca yang akurat, untuk melihat sejauh mana perbedaan orang-orang di dalam satu disiplin ilmu teologis. Dibuatlah neracanya. Oh, kalau ke sini benar, kalau ke sini salah. Itu ada di Qisṭasul Mustaqim. Kitabnya agak rumit, Qisṭasul Mustaqim. Bukan kayak Faisal Tafriqah, ini kitab mudah. Apanya yang benar?
Masih beratan dosamu. Ini gampang bagi. Coba baca. Iya, maksudnya gampang. Udah diam, jangan banyak komen. Kita belum selesai ngaji. Portap tuh rasanya. Kanan deki. Santren meleng bang. Ya, seledeki mendenak dek kau pengen kok. Oh iya bang. Anu bang, orangnya lempo celeng. Manis. Oke, kita jelaskan dulu. Jadi Imam Ghazali nanti dengan dengan lima al-mawazin al-khamsah ini, tak tahu apa saja, saya lupa. Ada bikin mawazin khamsah, 5 neraca ini. Nah, itu membuat orang kalau paham 5 neraca ini, mereka tidak akan berbeda pendapat. Oleh karena itu masyhur ada sebuah makalah Imam Ghazali itu, kalau seandainya orang bodoh itu tidak ikut campur dalam satu hal, maka tidak akan ada keributan. Yang bikin ribut itu biasanya karena ada orang bodoh. Tidak. Nah, hati-hati kebodohan itu nyusahkan orang. Jadi yang paling bahaya dari kebodohan adalah nyusahin orang dan bikin gaduh. Nah, kamu jangan bodoh. Itu sampai merepotkan Tuhan orang bodoh. Allah sampai capek-capek mengutuskan jin Nabi kan. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. 25 Nabi diutus sama Allah. Karena apa? Manusia bodoh aja. Nah, kalau seandainya manusia pintar itu Allah enggak repot-repot ngutus Rasul. Nah, iya kan? Iya. Nah, tanya nanti. Nah, oleh karena itu jangan sampai bodoh. Karena kata Imam Ghazali orang yang tidak yang selalu berbeda pendapat, saling mengkafirkan, menyesatkan orang, itu biasanya karena otaknya itu tidak punya neraca yang baik untuk mengukur standar kebenaran di banyak tempat. Menarik sekali kisah Ustaz. Oke, kira-kira begitulah. Nah, sehingga kalau mereka berbeda, ya itu tadi kemungkinannya imali kusuri ba'dihim an idroki tamami syuruti. Ya ada karenanya karena mereka tidak punya otak yang cukup ya untuk memahami kelengkapan syarat-syaratnya dan lain-lain. Atau karena mereka eh, setelah belajar tahu, tapi ternyata kembali ke karakter dasar. Tidak bisa menerima ya berapa banyak orang yang tahu tetapi tidak mau tahu. Orang yang tahu tapi tidak mau tahu. Contohnya gimana? Nah, contohnya misalnya tahu perbuatan itu haram, masih tidak dilakukan. Nah, loh, persentuhan laki-laki dan perempuan itu halal apa enggak? Loh, haram. Haram. Haram, haram, haram. Tahu haram, jangan dibuat mainan. Eh, Serius ini. Wallpaper. Haram wallpapernya itu. apa? Sultan ini masang wallpaper anu kah? Iya bang, wallpaper kemaksiatan. Oh, bagi nih, bagi. Ini bang rumah bang. Ada bang, tidak ada di HP itu bang. Deki ya, Pontianak ya. Abu Habib Syekh langsung bang. Abu Tukar. Habib Syekh bang. Jangan semakin di ini. Ingat makin hati-hati, makin tua. Jangan jadi tua-tua keladi. Tua-tua keladi itu tua, tahu perkara ini, perkara itu, makin kayak anak kecil. Jangan jadi begitu. Hmm. Harusnya makin tua, kamu itu sudah makin mampu mengukur. Oh ini pantas, tidak pantas. Nah itu. Jangan kayak anak-anak SMA yang bucin-bucinan itu. Kamu itu akan ngurus perkara besar. Kalau kamu terus ngurus perkara kecil, sampai tua nanti ngurus perkara kecil. Sampai umur 50 tahun masih ngurusin bawang di dapur, ada ndak ya? Ya makan ada ndak. Cuma itu tuh yang dipikir. Kayaknya harus naikkan level berpikirnya.
Bagus. Begitu juga dengan bab cinta-cinta. Harus hati-hati. Ini versi ceramah untuk Sultan ini. Yang wallpapernya kemaksiatan. Tapi enggak lah, masih bagus lah. Tapi enggak bagus, enggak bagus. Enggak bagus, enggak bagus. Wallpapernya enggak masalah sebenarnya kalau syar'i. Tapi karena enggak syar'i ya, jadinya rusak. Oke. Nah, jadi harus bisa begitu. Jangan sampai kembali ke karakter dasar. Kemudian boleh jadi perbedaan di dalam ilmu-ilmu yang merupakan muqaddimatul barohin. Kalaupun masih ada perbedaan setelah ada neraca tadi, kemudian orang masih berbeda pendapat, itu boleh jadi karena ada premis-premis awal mereka yang berbeda. Dan premis awal itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh usulul barohinnya. Umpamanya ini kan sudah jelas umpamanya. Kenapa umpamanya madzhabul arba'ah? Syafi'i sampai mulai dari Imam Anas bin Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu kan berbeda. Tapi kok tidak ada yang gontok-gontokan? Nah, kok tidak ada yang gontok-gontokan? Karena memang pertama mereka tamam, tamam syuruti. Ilmuannya setiap pandangannya itu ilmuwan basisnya sempurna, basis epistemologisnya sempurna. Kemudian ya mereka tidak rujuk finador ila mahdil qorihati wattab. Mereka murni ketika mereka tahu bahwa ini yang benar mereka pertahankan. Nah, mereka komitmen dengan. Kemudian ikhtilaf fil ulum. Mereka juga walaupun ada perbedaan di antara mereka berempat itu disebabkan karena usulul barohinnya berbeda. Usul barohin itu premis pembukaan mereka. Misalnya kenapa ada perbedaan antara Syafi'iyah dengan Hanafiyah? Karena memang Syafi'iyah mengatakan bahwa kebenaran suatu pandangan itu benar kalau dia memiliki presidensi atas dari teks. Oleh karena itu mereka menggunakan kias analogi. Jadi arti kias itu kan cara kalau umpamanya kamu benar enggak berbuat begini. Dalam Quran ada enggak? Enggak usah dikiaskan langsung kepada Quran. Enggak usah dicarikan hukumnya bunyi begitu ke Quran. Enggak usah. Cari kira-kira kejadian yang lain. Yang kira-kira sama. Maksudnya begini kira-kira. Banyak contoh-contoh kias lah kira-kira. Males cari contoh. Tapi kira-kira begitu ya. Mengkiaskan itu maksudnya ada dalil, ada kejadiannya sekarang, tidak ada dalilnya secara langsung. Umpamanya apa hukumnya masang wallpaper? Tidak usah cari dalam Quran. Wallpaper yang begituan. Apa? Tidak usah cari dalam Quran. Loh, tapi ada tidak dalam Quran? Oh ada. Nah, umpamanya misalnya, wala taqrabuz zina fa innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati perzinahan. Karena apa? Innahu kana fahisyah. Itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Salah satu dari hal yang mendekatkan pada zina apa? Kira-kira dari situ. Jadi ngelihat meneropongnya sangat spesifik. Nah, mana mas? Ada 5 berubah. Oke, siap, siap, siap. Hati ya. Nah, kira-kira dari situ. Ya, understand, paham? Understand. Understand. Alhamdulillah. Oke. Ya, sudah. Pertanyaan. Allah alam bisawab. Tanya. Tadi ada penjelasan tentang bahwa menyusahkan orang menyusahkan boleh ya begitu. Ya, alhamdulillah untuk dirinya sendiri. Pak Ustaz tadi mengatakan dari zaman saya pernah mengetahui dan berangkat dari manusia dari yang bodoh yang dari awal Nabi Adam ini orang bodohnya dari nggak mungkin Nabi Adam. Tapi setelah Nabi Adam yang mati, yang bisa dikatakan orang bodoh sehingga sampai sekarang ada
Ada orang bodoh itu maksudnya ada perilakunya bodoh, bukan bodoh dalam ini. Tapi lah, orang ini bahasa guyonan. Orang bodoh itu nyusahin Allah. Kalau Allah susah beneran, ya udah. Itu wujud syabahi saja. Kalau udah ngaji Facebook tapi wujud syabahi, perumpama. Nyusahkan Allah itu. Karena apa? Allah harus utus Nabi loh buktinya. Untuk apa tugasnya Nabi? Kan mendidik, mengajarkan orang, ngasih tahu orang agar mereka sampai pada jalan yang benar. Iya kan? Itu tugas Nabi itu. Nabi Muhammad itu diutus ke masyarakat apa? Nama masyarakatnya. Jahiliyah, karena masyarakat bodoh. Saking jahiliyahnya sampai Nabi Muhammad disusahin juga. Bukan disusahin, malah disengsarain. Apa buktinya? Ya beliau diusir dari, akhirnya harus pindah dari Mekah ke Madinah. Itu betapa menyusahkan. Ah, jadi Allah sampai mutus 25 nabi, belum nabi yang lain katanya ada ribuan. Nah, karena apa? Karena ya Allah kan maha pengasih, maha penyayang. Kalau udah Nah, diutus nabi, wah habis. Akhirnya itulah pentingnya diutus nabi. Pentingnya diutus nabi itu maksudnya umpamanya nih, menyusahinnya orang bodoh itu apa? Pemerintah harus ngeluarin anggaran untuk bangun sekolah, pendidikan, apa segala macam. Apa itu kalau bukan karena masyarakatnya kalau tidak terdidik kan akan terbiasa hidup bodoh kan gitu aja. Habisin berapa untuk mengentaskan kebodohan? Hmm, gitu. Nyusahin pemerintah enggak. Kalau seandainya uang untuk anggaran pendidikan itu untuk perutmu saja. Wah, betapa kenyangnya kita tiap hari. Atau untuk pembangunan yang lain aja, kita udah bisa bangun macam-macam bukan untuk pendidikan. Dan fasilitas-fasilitas pendidikan semua ini kan agar orang itu untuk itu kan untuk memberantas kebodohan. Kampus-kampus segala macam di Sleman ada 117 kampus. Nah, itu semuanya untuk merangi kebodohan. Karena kebodohan itu menyengsarakan. Nah, itu perlu. Itu wujud syabahi, jangan dimaknai. Allah itu capek-capek ngurus Nabi. Ya, itu maksudnya ya. Paham? aduh. Ya lah. Itu penting. Nah, oke. Okay. Sip. Din, tangan Din. Gini, Apa? apa hukumnya orang, apakah ada maknanya tinggi? Dia berdoa selalu untuk di luar kapitalis kampanye. Kapitalis? Kapitalis enggak? Kapasitas. Kapasitas kampanye. Berdoa melebihi Kapasitas. nggak apa-apa. Pengen mobil pada masih mahasiswa kan? Enggak. Apa contohnya? Ya Allah, mudah-mudahan hamba terpilih menjadi salah satu mahasiswa kedokteran Mau ditukar kemana? di Qatar atau ke Oh, nggak apa. Nanti Allah memampukannya. Kalau Allah mengabulkan itu berarti Allah mau ngasih sesuatu kemampuan untuk kamu, tujuannya ke situ, doanya ke situ. kalau negeri lah ya, Apain kamu pengen ke sana? biar nanti baru bisa baca kitab nih. Kagak kata Walu tadi. Lah, kalau pengen baca kitab jangan ke Qatar, ngapain kamu ke Qatar? Dengan nonton Piala Dunia. Banyak bule-bule nanti datang. Kalau pengen baca kitab di sini aja. Jauh-jauh. Jadi kawan tulis tulis. Gak apa-apa Alasan berdoa. kurang, alasan kurang logis. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya usaha dari sekarang makanya. Usahanya. Bahasa Arabnya harus bagus. Baca kitabnya harus bagus. Orang bisa ngomong Arab belum tentu bisa baca kitab, Din. Itu yang perlu kamu Oh ketahui. gitu. Wah iya.
Pak kira soal orang Arab dia udah pintar bahasa kita bisa Belum ngomong tentu. gitu. Wah, Dari lahir di Arab deh. Kita di sini. ini tak kasih tahu ada bibit temanku orang Purwodadi. Dia berapa tahun di Mekah coba? 23 tahun kerja di Mekah. Wah, kalau bahasa Arabnya oke, Din. Ngomong Arab itu kalau teleponan sama majikannya yang di Arab Saudi, ngomong Arab dia. Oh, kasih tafsir misalnya nggak bisa baca, Din. Belum tentu, ndak ini, Din. Ndak kayak kamu. Bisa ndak? Kamu belajar, tak bisa ndak ngomong bahasa Indonesia? Bisa. Tapi kalau umpamanya kamu sejelasin teori bahasa Indonesia, baca buku-buku filsafat yang ditulis dalam bahasa Indonesia, belum tentu paham juga. Gitu. Belum tentu. Kenapa? Belum tentu paham juga, belum tentu mengetahui. Ada orang yang bisa ngomong Arab, bisa dia baca, memahami teks berbahasa Arab, bisa. Bisa, tapi dia sebatas memahaminya secara, dia pakai feeling aja kira-kira. Oh ini bacanya begini, bacanya begini, bacanya begini. Maksudnya begini. Nah, yang dimaksud orang bisa baca kitab di pesantren itu bukan cuma bisa mengetahui maksudnya, tapi mengetahui struktur kalimatnya. Nah itu, oh ini maksudnya apa, ini jadi apa, sama tarkib-tarkibnya, detail dia. Nah, oleh karena itu kata Bahmun itu simpel. Salah satu ciri-ciri nanti ilmu-ilmu salaf itu ditinggalkan adalah ketika banyak orang yang mengaji agama, berbicara agama, tapi tidak bisa nulis miring. Nulis miring tuh maksudnya. Maknanya kitab, maknanya kitab itu kan miring gini. Nah, nah, itu salah satu ciri-ciri kemunduran dalam tradisi belajar. Itu orang Arab banyak heran itu dengan orang Indonesia, dengan santri-santri. Loh kok bisa tulisan miring gitu? Tulisan Arab kok bisa miring gitu? Tet, 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 tet. Gitu. Heran. Dan ini bacanya apa? Ini kok ada kode-kode begini apa maksudnya? Nggak paham. Karena sebenarnya orang bisa baca kitab. Orang bisa baca kitab itu dalam definisinya yang sesungguhnya ya, yang selama ini dihayati oleh para kiai, oleh para santri yang ngaji-ngaji di pondok besar itu. Baca kitab itu lebih dari sekadar kamu mengerti maksud dan makna. Dia struktur berpikir yang sistematis, tajam, analitik, kira-kira begitu. Jadi orang pesantren yang cuma nulis miring, kemudian ngasih meme, itu menunjukkan betapa berpikir sistematis itu sangat penting. Nah, itu sebenarnya. Nah, artinya kalau tradisi itu hilang, maka habislah tradisi berpikir keislaman yang otentik di Indonesia. Jadi bukan sekadar ini basis filosofisnya tinggi gitu. Orang yang disebut bisa baca kitab. Dia punya basis filosofis yang tinggi, bukan cuma sekadar banyak din kalau cuma tahu begitu, tahu mak bisa baca. Oke. Tek, 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 tek. Lebih dari itu yang disebut orang bisa baca. Mengetahui secara detail. Bahkan kamu letakkan mim, letakkan kho, letakkan fa di mana. Menyimpan rujuk kemana. Nah, cara berpikir yang begini ini mempengaruhi cara bekerja otak mereka, cara mereka melakukan istinbat hukum, cara mereka melakukan analisis. Oleh karena itu, ilmuwan pesantren rata-rata ya, ilmuwan-ilmuwan yang lahir dari pesantren itu mereka dikenal dengan ya gaya berpikirnya yang oke, sangat maju satu sisi, tapi di satu sisi sangat sangat kuat. Namanya dia menjadi ilmuwan, jadi profesor doktor. Itu ilmunya berurat berakar di bawah. Di atasnya tuh. Karena yang disebut dengan baca kitab, belajar baca kitab itu sedang bikin akar, sedang nanam akar, nanam benih. Oleh karena itu kayak kalimatun thayyibatun kasyajaratin thayyibatin asluha fil ard, asluha sabitun fil ardi wa far'uha fis sama. Jadi orang belajar baca kitab itu maksudnya sedang membuat asal,
yang sabitun fil ard. Agar apa? Agar far'uha sama. Nah, itu tujuannya. Paham ya? Nah, begitu. Sehingga kalau kamu ngaji, itu ngaji nahwu, ngaji baca kitab, ini misalnya, itu mentransfer energi. Mentransfer energi berpikir, mentransfer filosofi, mentransfer apapun nilai-nilai baik dari pesantren yang ada di Indonesia. Pesantren Indonesia mahal. Mahalnya kenapa? Karena ditirakati puluhan tahun oleh para wali songo. Sehingga pesantren itu tidak akan ada matinya. Sekalipun ada transformasi, ada apa segala macam, tapi tidak akan ada mati. Kalau pesantren mati di Indonesia, nah itu pertanda matinya Islam. Nah, itu maksudnya. Matinya tradisi keberislaman kita. Tradisi keberislaman yang otentik dari Indonesia itu bisa mati kalau pesantrennya tercerabut. Pesantrennya habis. Nah, itu. Jadi kamu jangan berpikiran kalau yang penting bisa ngomong Arab, nggak usah. Kalau kamu mau ngomong Arab, nanti biar diantar sama Bang Fauzi untuk kerja di Mekah. Bisa ngomong Arab kamu, ahlan ya Sultan ini kan teman-teman ngomong Arab semua. Ana yakin, hafid. Ini yakin ini berawan. Kawannya Sultan ini orang orang Kongo. Oke, sudah. Wah, sudah Bang.